Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Baik. Baik, Ya, semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandemi ini, Ibu ingatkan kembali bahwa kalian harus menjaga kesehatan, sering cuci tangan, dan keluar rumah itu selalu memakai masker ya anak-anak. Ya, Ibu. Ya, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan, siapa ketua kelasnya di sini? Bambang, Bu. Ya, silahkan Bambang, pimpin doanya. baik. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen ya anak-anak, silahkan diisi presensinya. Nanti di presensinya Ibu bisa mengetahui ya, siapa saja anak-anak Ibu ini yang hadirnya tepat waktu bergabung di Google Meet kita ya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang kalor dan perubahan wujud benda ya anak-anak. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apa yang kalian rasakan jika kalian berada di bawah sinar matahari atau misalnya berada di jalan raya pada siang hari, apa yang dirasakan? Panas, Ibu. Panas, Ibu. Ya, panas ya. Mengapa bisa merasakan panas? Karena adanya cahaya tadi, Ibu. Contohnya, misalnya kena sinar matahari, Ibu. Jadi panas. Iya, bagus Wiwi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini lebih detail atau lebih mendalam, nanti kita bisa lakukan di LKPD ya anak-anak. Setelah ini Ibu akan menampilkan slide presentasi ya. Sebentar. Ibu coba masukkan slide-nya. Proses, Bu. Udah. Kalian bisa membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian bisa menjelaskan mekanisme kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan dengan tepat. Kemudian perpindahan kalor itu ada 3 cara ya anak-anak, dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian pengaturan temperatur suhu tubuh ya. Di sini mamalia dan manusia itu punya cara untuk selalu menjaga suhu tubuhnya agar sampai di sini ada yang ingin ditanya. Baiklah, pada pertemuan yang lalu sudah membagikan LKPD ya kepada kalian. Untuk rumahnya yang berdekatan, kalian bisa bekerja secara kelompok. Sedangkan yang rumahnya yang berjauhan bisa kerja mandiri ya anak-anak, karena alat dan bahannya ini mudah didapat ya. Baiklah, silahkan kalian melakukan praktikum atau kegiatan pada LKPD, yaitu menyelidiki perpindahan kalor. Ibu kasih waktu 20 menit ya anak-anak untuk melakukan kegiatan praktikumnya. Sambil kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian bisa lihat video untuk panduan melakukan kegiatan praktiknya ya. Ya, Bu. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Tapi Ya, belum silakan. Bu. Oh ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, silahkan dilakukan kegiatannya anak-anak. Praktiknya silahkan dikerjakan. Setelah selesai melakukan praktek, LKPD-nya diisi, kemudian presentasikan di sini ya. Silahkan dianalisis ya anak-anak, kemudian kalian jawab di lembar LKPD-nya. Bagaimana? Sudah selesai mengisinya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, mengingat waktu, Ibu minta 1 orang saja ya yang untuk presentasi. Silahkan, siapa yang bisa? Siapa yang sudah? Saya, Bu. Oh iya, Yanti, silahkan Yanti. Dari percobaan yang sudah kami kelompokkan, Bu ya, sudah saya lakukan, apa yang terjadi pada ranting kayu yang dibakar, apakah terbakar? Jawabannya terbakar, Bu. Iya, Apa yang bagus. terjadi jika sendok dibakar? Apakah sendok terbakar? Tidak terbakar, Bu. Bandingkan Oh iya, oleh 2 percobaan. Mengapa demikian? Karena kayu atau tadi apa, Bu ya, ranting adalah penghantar kalor yang buruk, Bu. Ketika Iya. salah satu benda itu dipanaskan, kalor yang dihantarkan
ujung yang lain, tapi bertumpuk di ujung ini. Akibatnya ujung apa itu Bu? Ujung yang terkena api lama-lama bakar. Apakah yang terjadi pada balon yang berisi udara yang dibakar? Balon itu tadi saya coba, terus yang ketiga itu kalor dengan radiasi. Dari hasil percobaan saya, Bu, telapak tangan yang dibakar dengan api jaraknya mungkin 1 atau 2 meter, kenaikan suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan telapak tangan yang didekatkan dengan jarak nyala api. Dari sini dapat saya simpulkan Bu, pada percobaan satu tadi kalor berpindah dengan cara konduksi Bu, kalau tidak salah ya. Percobaan yang kedua kalornya itu konveksi Bu, aliran. Terus percobaan yang ketiga perpindahan kalornya dengan cara radiasi Bu. Demikian Bu percobaan kelompok kami Bu. Iya, bagus Yanti. Oh iya, silakan. Masih bingung. Iya, Bara. Bu Yanti, tadi kenapa ya kok kayu dibakar bisa terbakar, sendok dibakar lalu enggak terbakar ya, Yanti? Bagaimana Yanti bisa menanggapi? Iya Bu, tadi itu pas percobaan itu loh Bu, sudah saya jelaskan itu loh Bu, tentang partikelnya itu loh Bu. Ketika salah satu benda dipanaskan, kalor yang dihantarkan di ujung lainnya itu bertumpuk di ujung lain Bu. Akibatnya lama-kelamaan ujung lainnya akan terbakar. Mungkin itu Bu ya. Oh iya. Bagaimana ini? Bara, sudah paham belum Bara? Ya paham Ibu. Anak-anak ada yang Bu, boleh nambahkan? Oh iya, silahkan Bambang ditambahkan. Tadi walaupun saya salah mencobakannya, tapi belajar dari kesalahannya Bu. Oh iya, bagus. Ternyata perpindahan kalor dengan cara konduksi itu pengertiannya menurut saya adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Misalnya paku yang saya panaskan tadi Bu. Iya. Kemudian perpindahan kalor dengan cara konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya air yang dipanaskan di dalam panci. Kemudian ada perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Misalnya tadi yang kita panas berjemur matahari pintar. Iya. Bu, kemudian manusia atau hewan akan berusaha agar suhu tubuhnya selalu stabil. Misalnya setelah berolahraga tubuh terasa panas, kemudian tubuh kita akan berkeringat dan nantinya akan dingin kembali. Itu menurut saya. Iya, bagus. Bambang, kita kasih aplaus untuk Bambang ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini, Ibu sudah menyiapkan link soal. Sudah ya? Sudah Ibu kirim? Ya Bu, sudah masuk Bu. Iya, silakan dijawab anak-anak. Sambil menjawab soal, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau ada yang belum dipahami? Menyenangkan Bu, karena praktik Bu. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu informasikan kita akan mempelajari tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan berdoa ya. Sebelumnya Ibu minta maaf jika ada salah-salah kata atau ada yang kurang menyenangkan. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menyebut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bara. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ya Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.